Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Shihao tercengang dan dalam hati terguncang. Seberapa menakutkan tempat ini? Itu tak terbatas tanpa akhir, dan semuanya penuh misteri. Bahkan raksasa dari alam yang lebih tinggi tidak berani menginjakkan kaki ke tempat ini. Apakah itu tempat yang akan dimasuki seseorang setelah mengambil langkah itu? Ada banyak jalan, dan masing-masing menuju ke tempat yang berbeda. Ada desas-desus sejak zaman kuno bahwa setelah mengambil langkah itu, akan ada teror dan keanehan besar yang akan terjadi. Apakah itu tempat yang mereka bicarakan? Alam yang lebih tinggi tidak terbatas tanpa akhir. Jutaan dan jutaan makhluk yang tinggal di sana tahu berapa kali lebih banyak daripada alam yang lebih rendah, dan ini hanya sudut kecil dari alam yang lebih tinggi. Apakah kamu masih ingat tangkai obat di dekat ibu kota obat di dalam perbatasan negara api? Pagoda kecil itu bertanya. Shihao terbangun dari pingsannya, dan dengan anggukan, dia berkata, tentu saja aku ingat. Ada obat ajaib yang ditanam di dalam lembah yang dikabarkan sebagai akar spiritual pertama dari alam yang lebih tinggi. Itu dilindungi oleh formasi tak berujung. Selama bencana besar kedua, beberapa raksasa dari alam yang lebih tinggi turun untuk merebutnya. Pada akhirnya, ini hanya menghasilkan pembantaian besar. Akar spiritual itu awalnya adalah keberadaan yang menakutkan. Bertahun-tahun yang lalu, 3 raksasa yang akan mencapai akhir rentang hidup mereka berkelana ke daerah misterius dan tak terbatas. Mereka cukup malang untuk menghadapi keberadaan ini, dan setelah 2 dari mereka meninggal, yang terakhir berhasil membunuhnya dengan susah payah, dan baru kemudian berubah menjadi obat saat ini. Pagoda kecil itu berkata, "Apa?" Shihao benar-benar kehilangan kata-kata. Informasi yang tidak diketahui banyak orang ini terdengar cukup aneh dan sulit dipercaya. Meskipun obat ajaib ini dikenal sebagai akar spiritual pertama, bentuk sebelumnya agak terlalu abnormal. Itu juga hanya akar spiritual pertama di mata berbagai sekte. Area misterius itu sangat besar, jadi siapa yang tahu ada berapa banyak lagi. Pagoda kecil itu berkata. Cahaya bulan perak mengalir seperti air, mengelilingi Stone Village seperti lapisan tipis asap. Itu tersebar ke gurun besar. Saat ini, tempat ini cukup damai, seolah-olah itu adalah tempat yang terisolasi dari dunia manusia. Gunung-gunung besar menjulang di kejauhan. Barisan pegunungan primitif terbentang dengan anggun. Suara berbagai burung ganas dan binatang buas terdengar tidak jelas dari dalam mereka, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani mendekati desa. Pohon willow di depan desa itu hijau berkilau dan mengalir dengan cahaya lembut yang lembut. Shihao duduk di bawah pohon dengan cara yang agak linglung. Dia baru saja mulai mengajukan pertanyaan kepada mereka, namun dia sudah benar-benar asyik. Dia ingin sepenuhnya menjelajahi area misterius itu sendiri setelah kekuatannya sendiri cukup besar. Namun, ini hanyalah salah satu contoh dari peristiwa aneh. Masih banyak yang lain. Akademi Rusa Putih, Akademi Keberuntungan Alami, ini tidak lebih lemah dari sekte besar, dan mereka juga bergabung untuk menjelajahi daerah yang tidak diketahui. Kultivasi 2 kepala akademi itu mulia dan menghancurkan dunia, dan mereka membawa sekelompok siswa mereka yang paling kuat ke dalam, namun pada akhirnya, upaya mereka hanya berakhir dengan pembantaian. Pagoda kecil itu memberikan contoh lain. Berdasarkan apa yang dikatakan salah satu murid, tidak lama setelah mereka menuju ke dalam, salah satu kepala akademi melihat sepotong pohon hitam hangus yang disambar petir yang panjangnya sekitar 1 xiang. Meskipun kekuatan magisnya mengguncang dunia, dia masih berubah menjadi genangan darah. Sementara itu, kepala akademi lainnya meninggal dengan cara yang lebih aneh. Dia menemukan setetes cairan yang bersinar dengan 10 warna cemerlang,
tetapi begitu menyentuh tangannya, dia langsung berubah menjadi tulang. Baik daging dan roh primordialnya benar-benar larut. Shi Hao tercengang ketika mendengar ini. Dia merasa bahwa semuanya agak terlalu tak terbayangkan. Ini terlalu aneh. Apakah tidak ada makhluk di dalam area misterius? Setelah cukup lama, dia tidak bisa tidak menanyakan pertanyaan ini. Ada, tetapi mereka semua mengerikan dan kuat hingga tingkat yang tak terbayangkan. Yang bisa melihatnya hampir semuanya mati, kata pagoda kecil itu. Itu tidak terlalu masuk akal untuk ada makhluk di sana, dan di antara makhluk yang bisa mereka kenali, ada satu orang yang menemukan sebutir telur batu di dalam area itu yang berputar-putar dengan energi kacau. Dia dapat mengidentifikasi melalui beberapa pengamatan yang cermat bahwa itu adalah telur naga sejati yang akan menghasilkan satu di masa depan. Pada saat itu, dia menggunakan metode rahasia untuk meminta para ahli sektenya melakukan semua yang mereka bisa untuk memberikan bantuan, namun pada akhirnya, sekte tersebut akhirnya berjalan di atas sebongkah tanah kuning seukuran kepalan tangan dan secara misterius dimusnahkan sebagai hasilnya. Shi Hao merasa sulit untuk berbicara. Saat dia memikirkan semua yang mereka katakan di bawah sinar bulan, tiba-tiba ada dorongan untuk menjelajahi tempat ini. Tempat seperti apa alam yang lebih tinggi itu? Bahkan warisan abadi yang besar hanya bisa menempati sudut dunia ini. Perlombaan tak berujung jutaan dan jutaan makhluk bahkan tidak mengambil 1/10 dari alam yang lebih tinggi. Ini terlalu mengejutkan. Dunia bawah yang bahkan lebih luas dikelilingi kabut dan penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui. Selama era kuno, saya telah memilih jalan untuk menembus penghalang antara hidup dan mati. Ini membawa saya jauh ke dalam area itu, dan kemudian saya menemukan sesuatu yang sangat aneh. Sebuah jalan ditembus terbuka dan saya bisa kembali. Dewa Willow berbicara. Kata-katanya tenang tanpa fluktuasi. Namun, tidak hanya Shi Hao yang terkejut, bahkan pagoda kecil itu juga terguncang. Ada keributan besar yang berkecamuk di dalam pikirannya. Dewa Willow berhenti di sana dan tidak melanjutkan berbicara. Ini pasti mengapa Dewa Willow curiga bahwa dia akan memasuki kedalaman terdalam dari area misterius setelah memasuki gerbang primordial. Akademi dan institusi kuno itu mampu menduga banyak hal setelah bertahun-tahun melakukan penelitian teliti yang aneh dan menakutkan. Pagoda kecil itu berkata, lebih tinggi dari langit. Dewa Willow menghela nafas. Mereka berbicara terus-menerus dengan kata-kata yang agak tersebar. Setelah berbicara lama, mereka segera mencapai paruh kedua malam. Pagoda kecil, kamu sangat kuat, dan kamu bahkan pernah mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan membuka kembali dunia. Mungkinkah kamu masih belum bisa menjelajahi area misterius dengan bebas? Shi Hao bertanya. Pembukaan kembali alam yang saya bicarakan bukanlah alam yang lebih tinggi. Meskipun tempat ini memiliki matahari, bulan, dan bintang dan tanah di sini tampaknya tak berujung, banyak sungai bintang adalah proyeksi dari alam yang lebih tinggi. Alam ini hanyalah sangkar, jadi aku bebas melakukan apa yang aku mau. Pagoda kecil itu mengungkapkan kerendahan hati yang langka. Dari kata-katanya, alam yang lebih tinggi sangat stabil. Shi Hao terdiam. Dia tenggelam ke dalam periode pemikiran mendalam lainnya. Dia mendengar banyak rahasia hari ini dan membutuhkan waktu untuk menyerap dan mencerna semuanya. 8 wilayah akan memiliki pertempuran terakhir, kata Dewa Willow. Raksasa dari alam yang lebih tinggi bisa turun sekali lagi. Penjara alam bawah memiliki beberapa hal yang menarik minat mereka, misalnya, bagian transendensi True Primordial Record. Makhluk-makhluk dari alam bawah tidak kuat, dan meskipun wilayahnya luas, itu tidak sebanding dengan alam yang lebih tinggi. Mereka seharusnya sudah menemukan peluang alami ini, tetapi mereka belum berhasil. Selama zaman kuno, masih ada beberapa orang yang menemukan beberapa hal. Secara komparatif,
Seharusnya ada beberapa hal yang lebih penting yang bahkan tidak pernah mereka temukan jejaknya. Ini adalah kesempatan terakhir, dan itu akan menjadi pertempuran penyegelan dewa. Pagoda kecil itu juga berkata, "Apa itu pertempuran penyegelan dewa?" Shi Hao tidak mengerti dan bertanya. Ada beberapa yang menyimpan kebencian terhadap alam yang lebih tinggi dan berharap alam yang lebih rendah bebas dari dewa. Pagoda kecil itu berkata, Apa artinya itu?" Shi Hao mengerutkan kening dan bertanya selangkah lebih maju. Makhluk kuat di alam bawah hampir semuanya telah ditangkap selama 2 pertemuan terakhir. Para dewa yang selamat sebagian besar berada di dalam warisan abadi. Ada beberapa yang tidak senang dengan fakta ini dan ingin menghilangkan semuanya. Pagoda kecil itu menjelaskan. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia tersentak. Ini benar-benar informasi yang mengejutkan. Jika berita ini keluar, ke-8 wilayah akan dilemparkan ke dalam kekacauan besar. "Siapa ini?" "Anda mengenal orang itu," kata pagoda kecil itu. Energi kacau berputar-putar di sekitarnya, sepertinya itu akan mengambil tindakan juga. Keberadaan abadi yang ditekan di bawah gunung 5 fase. Shi Hao tercengang. Dia tahu bahwa individu ini tidak akan meninggalkan masalah ini, tetapi dia tidak pernah menyangka rencananya akan begitu ganas. Setelah pertempuran penyegelan dewa ini, dia akan naik ke atas. Saya merasa bahwa beberapa sekte besar akan mengalami sakit kepala yang hebat. Pasti akan ada badai besar. Pagoda kecil itu bersukacita atas kemalangan orang lain. Setelah pertempuran ini, hubungan antara alam yang lebih tinggi dan lebih rendah tidak akan lagi bergabung. Jika seseorang ingin turun lagi, itu tidak mungkin sampai bertahun-tahun kemudian. Kali ini agak berbeda. Dulu, selama ini, 8 daerah akan ramai dengan aktivitas. Dewa dan keberadaan suci akan muncul dan melakukan pencarian skala besar di alam bawah. Namun, kali ini, akan ada lebih banyak pertempuran sengit antara raksasa dan tidak lagi banyak dewa yang muncul. Saya percaya bahwa begitu langit dan bumi terputus, alam ini akan mulai benar-benar makmur. Banyak ahli akan naik seperti bambu musim semi setelah hujan, dan dewa akan terus muncul. Hanya saja, ketika saat itu tiba, itu bukan lagi urusan alam yang lebih tinggi. Namun, dengan munculnya semua dewa ini, atau semua obat-obatan hebat, ini terakumulasi, mereka semua akan dikumpulkan selama panen emas berikutnya. Sangat sulit untuk mengatakan apakah masa damai ini akan menjadi hal yang baik atau buruk, apakah itu sesuatu yang menyedihkan atau membahagiakan. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Orang-orang dari alam yang lebih tinggi bertindak tanpa menahan diri dan tidak memperlakukan 8 wilayah dengan rasa hormat sama sekali. Ini bahkan bukan ladang obat yang sebenarnya dan lebih seperti pembantaian dan penjarahan, melakukan apapun yang mereka inginkan. Saya ingin melihat Dao yang sebenarnya dan hukum alam yang tidak cacat. Saya ingin memasuki surga dan bumi yang sempurna. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Ada pancaran ilahi yang dalam di dalam matanya. Anak muda, aku mendukungmu. Alam yang lebih tinggi tidak terbatas, dan ras tidak ada habisnya. Bakat surgawi ada di mana-mana, dan generasi muda akan bangkit dengan cepat. Mudah-mudahan Anda tidak akan terkubur di bawahnya begitu Anda naik ke sana. Pagoda kecil itu berkata. Tidak peduli seberapa hebatnya mereka bahkan hampir tidak menempati 1/10 dari area. Shi Hao melengkungkan bibirnya. Dia bahkan belum naik ke alam yang lebih tinggi, namun dia sudah berbicara sedikit kasar. Kamu harus mengerti bahwa meskipun itu hanya 1/10, itu masih merupakan ruang yang tak terhitung jumlahnya lebih besar dari 8 wilayah. Ini adalah tempat banyak individu yang luar biasa dan heroik.
Ada gunung ilahi yang tak terhitung jumlahnya dan tanah yang menakjubkan. Ada terlalu banyak tanah suci dan tempat lain untuk kamu jelajahi. Pagoda kecil itu terkekeh dengan cara yang agak cerdik. Itu meludahkan seteguk energi kacau dan kemudian berkata, "Aku akan memberimu sedikit nasihat. Setelah naik, pilih Akademi Abadi Surgawi yang abadi. Tempat itu sebenarnya tidak buruk. Semuanya cantik, kau tahu." Shi Hao menatapnya dengan pandangan jijik dan berkata, "Kamu hanya sebuah struktur, untuk apa kamu meneteskan air liur?" "Benar, terakhir kali, Anda pergi mengejar penyihir untuk melihat dewa yang menekan manik-manik batu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan itu? Apa hubungan teman lama yang ada? Mungkinkah artefak magis memiliki teman Dao?" Pagoda kecil itu tersedak. Itu melonjak dengan energi kacau dan hampir mengirim Shi Hao terbang ke Cakrawala, tetapi dia dibawa kembali oleh salah satu cabang hijau dan subur Dewa Willow, menstabilkan tubuhnya. "Dewa Willow, aku benar-benar tidak ingin kamu pergi." Shi Hao langsung mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Meskipun dia biasanya ceria dan riang, kadang-kadang bahkan sedikit berpikiran sederhana dan bahkan mungkin sedikit biadab, dia masih merasa melankolis saat ini. Dia takut dia tidak akan pernah melihat Dewa Willow lagi. Itu karena gerbang primordial itu terlalu misterius dan menakutkan. Sejak zaman kuno, selama seseorang masuk, hanya darah yang mengalir keluar tanpa aktivitas individu itu lagi. Mereka tidak akan pernah muncul kembali di dunia ini. Meskipun ini masalahnya, itu masih menarik keberadaan yang paling menakjubkan dan kuat. Ia ingin masuk melalui gerbang ini dan benar-benar melampaui. Lebih tinggi dari surga, semua untuk transendensi, Dewa Willow berkata dengan lembut. Pada saat ini, itu berubah menjadi bentuk manusia dan berdiri di depan desa batu. Pakaian putih menutupi tubuhnya, dan di bawah sinar bulan, itu benar-benar membentuk sosok yang luar biasa. Seolah-olah bisa melihat masa lalu dan masa depan dengan sekali pandang. Di sekitarnya, bola cahaya terus muncul. Mereka seperti matahari surgawi saat mereka melantunkan kitab suci. Ada 3.000 dunia di sini. Setiap bola cahaya kabur memiliki kesadaran ilahi yang memujanya. Sementara itu, di belakang mereka ada makhluk hidup yang tak ada habisnya. "Apa itu?" Shi Hao bertanya. "Itu adalah pengalamannya." Pagoda kecil itu berkata. Di antara 3.000 dunia yang terus berkedip, ada negara, dunia, dan tempat ilahi yang tak pernah mati yang mirip dengan jebakan 8 wilayah. Mereka mewakili tempat-tempat yang telah dilalui oleh Dewa Willow. Itu telah diperlakukan sebagai roh penjaga oleh orang lain yang disebut dewa dan dikenal sebagai keberadaan terlarang sebelumnya. Semuanya berkumpul di sini, masing-masing membentuk 3.000 dunia. Jenis keberadaan seperti apakah Dewa Willow sebenarnya? Shi Hao sangat terkejut. Begitu dia naik ke alam yang lebih tinggi, apakah dia bisa mendengar tentang legendanya? Apakah dia bisa lebih memahami tentang masa lalunya? Apakah kita bisa bertemu lagi? Shi Hao bertanya lagi. Mungkin akan ada hari, lebih tinggi dari surga di mana kita akan bertemu lagi. Dewa Willow berkata. Shi Hao gemetar. Ini adalah gurunya, juga temannya. Dewa Willow telah memberinya terlalu banyak. Jika ada hari di mana dia benar-benar bisa membantu, dia pasti akan melakukan semua yang dia bisa. Dia juga tidak melupakan apa yang dikatakan kepala kakek sebelumnya. Dewa Willow telah turun ke desa batu saat disambar puluhan ribu sambaran petir. Seluruh tubuhnya hangus hitam, dan sepertinya berada di ambang kematian. Hanya setelah lebih dari 10 tahun, satu cabang tumbuh lagi. Pengalaman seperti apa yang dialaminya, dan jenis pilihan apa yang dibuatnya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.